kontak fisik itu dilarang keras ya, tidak boleh sama sekali. Ya juga nggak mungkin dong, nggak mungkin. Notarisnya udah datang? Sudah Pak, sudah menunggu di tempat kerja Bapak. Bagus. Kalau gitu kita bisa langsung buat surat perjanjian pernikahan dengan Alia. Dengan Alia Pak. Maaf Pak, apakah Pak Baldi dan Bu Elsie sudah tahu mengenai ini Pak? Bapak yakin mereka akan menerima Alia? Udah, kamu ikutin aja perintah saya. Ya, prioritas pertama cariin guru private untuk kalian. Saya ingin dia menjadi wanita high class. Dan notaris suruh datang sini. Baik Pak, saya permisi Pak. Punten ini Mak. Tadi maksud A apa ya? A nyariin guru private buat saya supaya saya menjadi wanita high class teh apa? Beberapa hari lagi akan ada acara anniversary pernikahan kedua orang tua saya. Nah, di acara itu saya akan ngenalin kamu ke orang tua saya dan seluruh keluarga saya. Untuk itu saya perlu kamu belajar perilaku dan tata krama menjadi wanita high class. Biar kamu gak bikin saya malu. Jadi menurut AA saya teh bakal malu-maluin AA? Iya. Ya udah, terus kenapa saya yang harus diajakin kawin kontrak? Cari we perempuan lain yang menurut AA teh high class, kalau saya mah emang begini. Karena saya nggak punya banyak waktu untuk cari perempuan lain. Apalagi perempuan yang bisa diajak kerjasama dan jaga kerahasiaan. Ya tapi AA namanya ngerendahin saya. Kan saya udah bilang saya nggak punya waktu untuk cari perempuan lain. Apalagi dengerin protes-protes nggak penting seperti ini. Waktu saya bantu kamu, saya nggak protes sama sekali kan? Nah, kalau kamu tahu etika, kamu nggak bakal ingkar janji dan patuh kesepakatan. Yang pertama dan yang paling penting adalah bahwa dalam pernikahan ini nggak boleh ada yang jatuh cinta. Oleh karena itu, berarti kedua belah pihak harus bisa berpura-pura menjadi sepasang suami istri yang sewajarnya di depan semua orang. Terutama di depan orang tua saya dan keluarga saya. Aku yakin pilihanku tepat. Sampai saat ini di hatiku hanya ada Shena. Aku masih nggak bisa ngelupain dia. Alia hanya perempuan lugu dari kampung yang baru aku kenal. Gak mungkin lah aku bisa jatuh cinta sama dia. Saha nyurek jatuh cinta? Udah gak bakal mungkin. Masa saya jatuh cinta sama cowok nyebelin kayak kamu? Gak mungkin. Kenapa? Keberatan? Saya teh gak keberatan sama sekali. Pak, hari ini teh saya juga boleh gak sih ngasih poin kesepakatan dari pihak saya juga? Tentu bisa Bu Alia, silahkan disampaikan apa yang Anda inginkan. Jadi gini Pak, saya teh pengen di dalam pernikahan ini tidak boleh ada sama sekali kontak fisik di antara kita berdua. Terutama dari pihak laki-laki ini ke saya. Dilarang ya Pak. Sama satu lagi, saya juga mau tidurnya teh jangan digabungin. Harus dipisah. Saya tidak mau satu kamar dengan laki-laki yang ini. Ya nggak bisa gitu dong. Ada masalah? Keberatan? Atau AAT mau cari kesempatan? Bukan mau cari kesempatan. Saya nggak ada masalah kalau kita pisah kamar. Tapi kalau kita lagi bareng sama keluarga, ya nggak mungkin dong kita pisah kamar. Nanti mereka bisa curiga. Ngerti nggak? Ya udah terserah soal itu mah. Pokoknya mah tadi soal kontak fisik Pak. Kontak fisik itu dilarang keras ya, tidak boleh sama sekali. Ya juga Walaupun nggak cuman mungkin begitu, nggak boleh. dong, nggak mungkin. Kan kita ceritanya baru aja nikah, ya kita kan harus mesra dong. Tah, kudu mesra. Eta, mau cari kesempatan berarti kan Pak? Bukan mau cari kesempatan. Dari tadi kan saya udah bilang, saya cuma nggak mau ada satupun orang dari keluarga saya yang curiga sama kita.
Kamu ngerti nggak sih, kalau pernikahan kontrak ini sampai terbongkar, semua ini sia-sia, kamu paham nggak sih? Ih, saya teh ngerti, tapi maksud saya teh gini, kalau emang Aa teh takut ini kebongkar orang-orang curiga, sok gerak cari alasannya. Apa yang bisa bikin orang-orang teh nggak curiga? Alasan? Kan kita ceritanya harus kelihatan sebagai sepasang suami istri yang wajar. Alasan apa lagi? Nikah kontrak oge tidak wajar, Aa. Ya ini kan Sok sebuah dicari kontrak supaya alasan. jelas. Oke, mohon tenang. Permasalahan ini bisa kita bicarakan dengan Teh bisa, cara Pak, teh baik-baik. bisa. Saya teh perempuan, di sini saya yang paling dirugikan. Jadi intinya, saya juga kudu punya hak di sini. Tadi Cen lagi bisa, saya ngutarain apa mau saya, ya catet. Saya kan udah bilang sama kamu, hak kamu sebagai istri semuanya akan saya penuhi. Hak sebagai istri naon maksudnya? Jadi ya, kamu dengerin dulu bisa nggak sih? Jangan protes terus. Kamu tenang aja, ya. Saya akan pegang janji saya sebelumnya. Saya tidak akan pernah menuntut kamu untuk memenuhi kewajiban kamu sebagai istri dan sebaliknya. Catat tuh. Tapi, sebagai pria yang bertanggung jawab, saya akan menafkahi kamu sebagaimana mestinya. Itu maksud saya, hak kamu yang akan saya penuhi. Bu Alia, saya mengenal Pak Devan ini cukup lama. Dan beliau adalah orang yang bisa dipercaya dan janjinya bisa dipegang. Nah, kamu dengar sendiri kan? Sekarang saya balik nanya ke kamu. Kamu orang yang janjinya bisa dipegang untuk bantu saya nggak? Ya udah tuh. Ya. Terus kawin kontrak ini teh kan pasti ada batas waktunya ya. Sampai berapa lama? 1 tahun. Perjanjian pranikah ini akan berlaku selama pernikahan kita, yaitu 1 tahun. Setelah 1 tahun, kita sepakat untuk bercerai.